Nah, jadi kalau di Korea itu saluran airnya begini. Kalau kita lihat di depan sana itu juga ada lagi bak-bak air begini ya teman-teman. Ini jadi kalau hujan airnya dimasukkan ke sini. Dan ini di bawahnya ada pipa, gorong-gorong besar ya. Itu di depan juga ada lagi. Terus di pinggir jalan itu juga ada lagi. Karena di sini tuh nggak ada sumber resapan. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog saya. Teman-teman semoga dimanapun berada sehat selalu tanpa kekurangan satu apapun. Ini saya sekarang lagi di komplek pemukiman warga, dan di sini tuh daerahnya termasuk daerah rendah ya teman-teman. Jadi saya mau nunjukin sama kalian bagaimana di sini tuh saluran airnya dibuat supaya kalau pas hujan tidak ada genangan air dan banjir. Oke, jangan kemana-mana, ikuti video ini terus ya teman-teman. Nah ini jadi kalau di sini tuh di ganggang sempit begini dibikin saluran air begini ya teman-teman. Ini kalau kita lihat ini sebelah kiri ini saluran dari toilet ya. Jadi di sini tuh saluran air hujan sama saluran toilet tuh dibikin lain jalannya. Kalau yang bundar ini untuk saluran dari toilet. Kalau kita beol masuknya ke sini, terus ini yang kotak ini untuk saluran air hujan. Nah ini yang bulat ini kenapa kok nggak ada lubang-lubangnya? Karena kalau ada lubang-lubangnya taiknya bisa bau gitu ya. Terus kalau yang ini kenapa ada lubangnya? Supaya kalau pas hujan itu airnya bisa masuk ke sini. Jadi di Korea itu kalau di daerah sini nggak ada sumur resapannya ya teman-teman, seperti Jakarta. Oke, sekarang kita lanjut jalan-jalan ke komplek-komplek sini. Kita lihat bagaimana saluran air di sini dibuat supaya kalau hujan itu tidak ada genangan. Nah ini ada juga, ini kalau hujan ke sini, jadi di sini tuh jarak beberapa meter sudah ada salurannya begitu. Jadi banyak banget ya teman-teman. Ini cuma berapa langkah ya dari sini ke depan situ. Coba mau saya langkin berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sekitar 10 langkah. 10 langkah ini kalau satu langkah saya itu nggak ada 10 meter. Berarti ya, jadi nggak ada 10 meter ada bak air begini. Terus ini di depannya juga ada lagi. Dan coba kita jalan ke sana lagi. Nah di sini juga ada lagi teman-teman. Ini ada. Terus yang ini kan garis kuning. Garis kuning ini berarti ini bukan tanah negara. Ini tanah ada yang punya ya. Yang punya berarti yang punya gedung ini, yang punya rumah ini. Jadi di sini tuh kalau bikin rumah harus bikin saluran air sendiri seperti ini. Jadi nggak boleh langsung dialirkan ke jalan ya. Jadi dia di pekarangan rumahnya harus bikin bak air begini. Jadi airnya kalau hujan masuk ke sini, terus di dalam itu disalurkan sama pipa begitu. Nah ini di depan saya ada juga lagi. Nah ini ya teman-teman. Jadi dari sini itu dari bak air ini, bak air ke 1, ke 2, ke 3 itu disalurkan sama pipa besar gitu ya, gorong-gorong besar lah begitu. Nah ini di ganggang sempit itu juga ada. Kita coba ke sana sama-sama melihat. Nah ini juga ada satu. Terus di gang di depan situ sepertinya ada lagi. Jadi di sini tuh nggak dibikin sumber resapannya. Jadi airnya tuh dimasukin ke sini, terus dialirkan pakai gorong-gorong besar, pipanya besar banget. Nah ini ada satu lagi. Jadi mungkin sekitar 10 meteran satu lah kalau di sini. Nah ini ada satu lagi. Terus di depan situ ada. Nah di sana juga ada lagi teman-teman. Nah kalau di depan situ ada komplek pemukiman warga ya. Ini udah rumah zaman dulu. Sekarang kita jalan-jalan ke sana, kita lihat bagaimana saluran airnya dibuat. Nah ini teman-teman, ini ada satu. Terus di atas sana lagi masih banyak lagi ya. Jadi di sini tuh walaupun jalannya udah miring, tetap saja dibikin bak air begini.
Karena apa? Supaya nanti kalau pas hujan tuh jalannya itu tidak terlalu banyak air dan tidak ada genangan itu ya. Jadi semua itu airnya itu dimasukkan ke bak-bak seperti ini. Nah, ini ada satu. Ini cuman berapa meter nih, ada satu lagi. Jadi kalau di sini itu beda banget sama di Jakarta ya. Ya mungkin karena curah hujannya yang tidak sama dengan Korea. Terus mungkin karena di sini tuh daerahnya banyak pegunungan, jadi jalannya itu banyak turunan. Jadi mungkin kalau membuang air hujan tuh sangat enak banget karena daerahnya udah miring. Nah, ini ada lagi satu, ya kan. Terus di depan sana juga ada. Nah, di sana juga ada teman-teman. Walaupun di ganggang sini, di sini tetap aja dibangunnya, dibikin begitu. Nah, ini cuman kita jalan ini cuma jalan setapak nih. Kalau ini nggak ada, mungkin pengerjaannya nggak bisa ya. Karena pekerjaannya kalau mau masang pipa itu harus pakai alat berat. Mungkin ini karena sempit, alat berat nggak bisa masuk. Nah, ini kan di ganggang sempit. Nah, ini ada lagi. Nah, ini ada yang ada lubang-lubangnya begini teman-teman. Ini kalau yang ada tutupnya begini, ini saluran dari toilet ini, saluran dari kloset. Terus di depan ini juga ada lagi. Nih, ada lagi. Nah, ini ada lagi. Ini banyak banget ya teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ini kok ada yang bulat-bulat, juga ada yang kotak, ada yang yang ada lubangnya juga. Ini saya terangkan ya teman-teman. Jadi dari yang kotak yang ditutup ini saluran dari cucian piring. Nah, cucian piring itu disalurkan ke sini supaya ini bisa dibuka, terus bisa dibersihkan kalaupun ada sisa-sisa nasi yang nyangkut di sini sebelum masuk ke yang lubangnya, ke yang tutupnya bulat ini. Jadi masuk dulu ke kotak yang tutup kotak itu, disaring. Jadi sisa-sisa makanan ngendap di situ, terus airnya dialirkan ke sini, ke yang lubang ini. Nah, ini kok ada dua, kenapa? Jadi di sini rumahnya dua. Ini mungkin dari rumah satu ini kan ada rumahnya teman satu, terus di sampingnya ini ada rumah lagi. Nah, itu mungkin satu-satu. Bukan mungkin ding, memang benar karena saya bekerja di sini. Terus ini di depan pintu ada lagi satu. Nah, berarti di rumah yang pintu biru ini begitu. Nah, ini juga ada lagi. Kalau yang bolong ini saluran air. Terus dari yang lubang tutup kecil itu kan bulat, itu masuknya ke tutup yang besar ini. Jadi di sini pipanya lebih gede gitu. Nah, kita jalan terus. Nah, ini di depan sini juga ada lagi satu. Ini untuk saluran air hujan. Jadi di sini banyak banget teman-teman. Banyak banget begini. Airnya banyak banget. Jadi di sini tuh kalau pas hujan, air di jalan tuh bisa bersih banget itu. Nggak ngendap. Nggak ada endapan air kalau pas hujan. Semua masuk di sini. Karena ini jalan ini dibikin kemiringan, yang kanan kirinya tinggi, yang samping yang tengahnya rendah, samping kanan kirinya tinggi tuh. Jadi airnya bisa masuk ke sini. Nah, ini juga ada lagi. Nah, di sini ini udah jalan besar. Kita coba lihat bagaimana di sini salurannya. Oh, ini ada teman-teman. Nah, ini di sini juga ada. Di depan sana lagi mungkin ada lagi ya. Coba kita jalan ke sana terus. Nah, ini ada. Nah, di depan sini malah panjang ya teman-teman. Jadi begini, ini jalannya itu kan turunan ya. Jadi air yang dari atas sana kalau pas hujan itu airnya banyak banget. Makanya di sini di jalan ini dibikin panjang seperti ini. Karena apa? Supaya airnya bisa masuk ke sini semuanya. Jadi kalau pas hujan kan Jadi kalau pas hujan airnya yang dari atas itu banyak banget. Nah, supaya tidak di sini itu nggak ada, di jalan nggak ada genangan air, makanya di sini dibikin panjang banget ya. Ini panjang banget.
Nah, jadi air yang dari atas sana kalau ngalir ke sini, karena di sini jalannya turunan, semuanya masuk ke sini. Begini teman-teman. Terus kalau yang dari sana, ini di pinggir-pinggiran juga ada. Ini ada satu. Terus di depan sana masih banyak lagi ya teman-teman. Ini juga ada di sini satu nih. Ini ada lagi. Jadi di setiap turun-turunan ada lagi. Bahkan ini di depan sini juga ada nih. Ini jalan kecil nih. Nah ini dibikin ini. Nah tuh ada. Di sini pun juga ada ya. Ini teman-teman. Ini walaupun gang sempit begini masih ada juga. Terus kita coba jalan ke sana. Nah ini ada juga nih satu. Ya pokoknya beginilah saluran di sini. Jadi di sini tuh di Korea itu saluran airnya begini jenisnya. Jadi di sini nggak bikin sumber resapan seperti yang di Jakarta yang sering direbutkan warga itu. Terus yang dari rumah juga udah dibikin begini. Ini dibikin saluran begini, udah ada paritnya begini. Kalau ini tutupnya nggak tahu kemana nih. Ini masih ada tutupnya, sisa berapa nih? Mungkin entah dicolong orang apa gimana, saya kurang tahu. Oke teman-teman, untuk videonya sampai di sini dulu. Jadi inti dari video ini, kalau di Korea itu tidak ada sumur resapan karena mungkin curah hujannya yang sangat beda dengan Indonesia. Terus tanahnya mungkin beda, jadi di sini air hujan dimasukkan ke bak air, dialirkan ke gorong-gorong ke tempat yang lebih rendah. Begitu ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Matur suwun.